Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rohman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini ya saya akan sharing. Ini ada salah satu file yang mungkin teman-teman sudah banyak yang punya juga, tapi saya yakin juga banyak yang belum punya juga gitu ya. Jadi ini ada PowerPoint ya. Ini dari kemarin, ini tanggal 3 kemarin ya, kayaknya ada rapat mengenai kebijakan pengadaan ASN 2021 gitu kan. Nah, ini dari Bapak Teguh Wijinarko. Beliau ini PLT Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pan-RB atau Kemenpan-RB. Nah, ini disampaikan pada rapat koordinasi penyederhanaan birokrasi dan pengadaan CASN tahun 2021. Ya, CASN ini calon ASN. Nah, ASN ini kan ada dua ya teman-teman ya, ada PNS dan juga P3K. Oke. Nah, di sini ada beberapa yang dijelaskan. Ini ada yang mungkin teman-teman tidak begitu tertarik atau penting ya, kayak gini-gini ini kita lewatin aja. Ini untuk kondisi ASN saat ini. Jadi ASN ini sekarang ada berapa? Ada 4 juta sekian ya, struktural segini, teknis, guru, pelaksana, dan pokoknya ini sesuai dengan kondisi ya. Ini kan karena kebutuhan calon ASN kan berdasarkan data atau kondisi yang ada sebelumnya kan gitu. Nah, ini untuk arah kebijakan pengadaan ASN kita lewatin aja. Ini untuk ini ya, yang tadi ASN ada dua, ada PNS atau pegawai negeri sipil, ada P3K, ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya, ini apa namanya, PP-nya ya masing-masing. Kalau manajemen PNS ini PP 11 tahun 2017, kalau P3K PP 49 tahun 2018. Jadi teman-teman silahkan dibaca masing-masing PP ini. Oke. Kemudian ini untuk kebijakan penetapan, ini juga mungkin teman-teman tidak begitu butuh ya info ini. Ini hanya untuk penetapan kebutuhan ASN. Ya, ini berdasarkan apa, memperhatikan apa gitu-gitu kan. Nah, kita langsung aja ke bagian jadwal ini yang teman-teman biasanya penasaran kan jadwalnya. Ini untuk sebelum ke jadwal ya, ini kok menarik. Ini ada beberapa kementerian ternyata yang tidak usul. Ya, ada 34 instansi yang ternyata tidak mengusulkan kebutuhan ASN tahun 2021. Ya, ada 222 ini sudah atau akan usul tapi dokumennya belum lengkap. Lalu yang sudah usul dokumennya lengkap ini 466. Ya, ini padahal kalau nggak salah diumumkan untuk ngajukan udah lama ya. Ternyata ya tidak hanya saya saja yang kadang dokumennya kurang lengkap ya, kementerian lembaga ini juga banyak yang belum lengkap. Kemudian, nah ini untuk rencana penetapan. Sebelum kita ngomong ke jadwal, ini untuk perencana penetapan kebutuhan ASN 2021 ya, ini instansi, jumlah kebutuhan, dan juga jumlah rencana penetapan. Nah, ada di pusat dan juga daerah. Di pusat ini jumlah kebutuhannya 83.669, sedangkan di daerah ada 1.221.816. Nah, ini untuk jumlah rencana penetapan. Ini untuk pusat 74.000 sekian, untuk daerah 637.000 gitu ya. Lalu untuk guru P3K ini kebutuhannya ada 1 juta. Ini untuk rencana penetapannya 500 ribuan. P3K non guru ya, jadi ada P3K juga yang bukan guru, ada sekitar 70.000, tapi rencana penetapan sekitar 21.000. CPNS 119.000, jumlah penetapan 83.000. Ya, jadi total ini kalau jumlah kebutuhannya 1.300.000, terus jumlah rencana penetapan ini sekitar 711.000. Nah, ini dibagi ya, ada untuk sekolah kedinasan dan juga untuk kementerian lembaga. Untuk daerah ini ada Pemprov dan juga Pemkap, untuk masing-masing seperti ini. Itu ya. Jadi untuk guru non guru seperti ini, jumlah gambaran jumlahnya seperti itu. Ya, untuk CPNS berapa, P3K berapa, CPNS berapa, P3K berapa. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke jadwalnya. Nah, ini karena akan jadi apa ya,
patokan strateginya teman-teman, atau gambaran saya harus nyiapin apa nih di bulan berapa nih, saya harus gimana kan gitu kan. Nah, untuk rencana jadwal tentatif ya, ini tentatif masih bisa, ini masih rencana ya sebenarnya kan. Ini kan tulisannya rencana, jadi mungkin saja maju mundur, itu mungkin saja terjadi kalau memang ada sesuatu hal gitu ya. Untuk sekolah kedinasan, ini kan dibagi jadi 3 ya untuk rekrutmennya. Ini ada sekolah kedinasan, ada CPNS dan P3K non-guru, lalu P3K guru. Oke. Untuk sekolah kedinasan, ini hampir semuanya sekolah kedinasan, CPNS, P3K non-guru dan juga guru, untuk penyampaian konformasi ke kementerian dan atau lembaga, ini bulan Maret. Ya, ada yang minggu 2, ada minggu ketiga, ini minggu ketiga. Kemudian untuk apa namanya, ini jelas ya kalau sekolah kedinasan nih April lalu Mei seleksi, karena memang kalau sekolah kedinasan kan karena ada tahun ajaran ya, harus ngepasin dengan tahun ajaran, jadi sudah ditentukan, sudah jelas di sini rencananya di minggu-minggu berapa. Sedangkan untuk CPNS dan P3K guru dan non guru ini masih bulannya saja yang ditandai. Untuk pendaftaran ini semuanya sama di bulan Mei dan juga Juni ya. Ini pendaftaran di bulan Mei dan juga Juni. Ya, kemudian untuk seleksi CPNS ini bulan Juli sampai Oktober. Ini ya SKB, SKD ya ini di sini. Sedangkan untuk P3K kan dibagi 3 seleksinya. Tahap 1 direncanakan bulan Agustus. Lalu untuk tahap 2 ini di bulan Oktober. Kemudian tahap 3 ada di bulan Desember. Ya, jadi teman-teman yang mendaftar P3K misalkan ikut seleksi yang sini nggak lolos, ini masih bisa ikut seleksi lagi di sini. Misalkan nggak lolos lagi, masih bisa ikut di sini. Karena batasnya kan 3 kali ya untuk P3K. Kemudian untuk pengumuman kelulusan kalau CPNS P3K non guru ini sekitar bulan November, dan penetapan pemberkasan NIP pemberkasan dan penetapan NIP ya kebalik, ini sekitar November, Desember, Januari 2022 Januarinya. Nah, sedangkan untuk P3K guru ini setelah seleksi ini sudah ada pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP di sini. Nanti langsung ke seleksi selanjutnya. Kalau ternyata nggak masuk ya, atau setelah tes di sini ada lagi di sini ya pengumuman pemberkasan dan penetapan NIP, lanjut terus kayak gitu sampai 3 kali. Ya. Jadi ini gambaran jadwal untuk rencana ya, rencana jadwal ini masih tentatif seleksi CASN tahun 2021. Jadi sekarang bulan apa sekarang nih? Maret ya, sekarang Maret ini berarti di sini ya, Maret di sini. Berarti kita masih ada sekitar sebulan terus ke pendaftaran. Sebulan ke pendaftaran. Ini Mei ini kalau nggak salah ke apa ya? Ada lebaran juga ya, puasa dan lebaran di sini ya. Mungkin pengumuman atau pendaftaran lalu setelah, atau mungkin bahkan setelah lebaran itu juga bisa ya, mulai pendaftaran setelah lebaran sampai Juni, lalu seleksinya bulan Juli. Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sekitar masih ada 4 bulan lah ya, kita 4 bulan masih panjang, tapi ya jangan dientengin ya. Sekarang ini yang perlu disiapkan ya berkas-berkasnya, mulai dicicil, terus teman-teman belajar. Nah, belajar nih bisa lewat bimbel DND ya, bisa ini sambil promosi ya, bisa ya beli bukunya, saya Kak Vira juga bisa, atau mungkin dengan metode yang lain ya monggo silahkan ya, tergantung teman-teman nyamannya di mana. Jadi gitu teman-teman, ini rencana jadwal seleksi CASN tahun 2021. Semoga ini bermanfaat, semoga berita ini atau video ini bisa menambah semangat teman-teman untuk belajar. Oke, semoga teman-teman selalu diberikan kelancaran, kemudahan lulus PNS ya di tahun ini. Oke, saya Fajar Rohman Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.